Baik Pak, perkenalkan nama saya Laini Sobani. Saya berasal dari kampus Renkalis. Jadi di sini nih Pak, saya mau mewawancari Bapak yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Pertanyaannya tuh cuma ada dua. Yang pertama, bagaimana kebijakan pendidikan Islam di sekolah SDN 19 Banten, Pak? Oh, kalau masalah tentang pendidikan Islam, agama Islam di Kecamatan Banten, khususnya di SD Kecamatan Banten, saat ini kami kan memakai kurikulum 2013 nih. Jadi pembelajarannya itu untuk saat ini setiap mata pelajaran itu kelas 1 sampai kelas 6 itu dalam satu minggu 24 jam, berarti kelas 1 4 jam sampai kelas 6 juga sampai 4 jam, berarti jumlahnya dalam satu minggu itu 4 jam. Masalah tetap kegiatan ini sudah diatur dengan kurikulum sesuai dengan Departemen Agama. Pembelajaran itu yang intinya untuk meningkatkan rasa keagamaan yang mendalam dan anak. Lalu dia ada dua alternatif nih. Yang pertama tentang peningkatan tentang mutu pendidikan agama Islam itu sendiri. Yang kedua tentang pengembangan. Jadi kami di sekolah itu ada dua, di samping secara teori maupun praktek. Pengembangan contoh pada hari Jumat kami melakukan kegiatan yang pertama masalah pembacaan Yasin. Setelah itu Jumat yang akan datang itu sesuai dengan program yang ada di sekolah itu melakukan bacaan ayat-ayat pendek. Jadi kemarin ada beberapa minggu yang lalu di sekolah kegiatan di SMP 2 Banten melakukan kegiatan yaitu pertandingan dan perlombaan menyangkut tentang literasi sekolah. Jadi kami dari pihak sekolah menampilkan seluruh kegiatan yang diajukan oleh kegiatan yang di SMP masalah literasi. Itu tujuannya pun untuk meningkatkan kualitas anak, sehingga nanti anak begitu dia lulus ada kualitasnya dalam pendidikan, khususnya pada agama Islam. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Pertanyaan kedua, bagaimana kebijakan pendidikan Islam yang berkembang saat ini? Kalau masalah tentang kebijakan, bagaimana kita maklum bersama bahwa perkembangan pendidikan agama Islam ini sangat pesat sekali. Kalau kita lihat berapa banyak mahasiswa yang sangat ditekankan tentang pendidikan. Contohnya macam penerimaan baik itu Polri, tentara itu dikhususkan harus ditekankan harus habis Al-Quran sehingga bisa untuk meningkatkan rasa keagamaan yang agak mendalam. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah sudi meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Insya Allah, mudah-mudahan dapat tumpang. Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Oke, diulangi lagi ya. Bagaimana kebijakan pendidikan Islam di sekolah, terutama di SMP Negeri Banten. Kalau menurut saya sendiri ya sebagai guru, terutama saya memang pendidikan dari saya juga tamatan tahun 2010 masih predikat Islam ya di situ sama guys. Kalau menurut saya sendiri pendidikan Islam di sekolah tuh masih terlalu minim ya. Karena apa? Karena di sini kan Islam itu tidak tergantung di sekolah aja ya, tidak tergantung di sekolah aja, terutama apalagi di sekolah itu cuman beberapa jam kita belajar. Paling banyak di rumah 24 jam, kurang kan berapa jam di sekolah ya. Jadi minimalnya tuh orang tua yang terlebih dahulu menerapkan anak-anak pendidikan Islam itu di rumah, terutama di anak-anak kan, pada anak-anak. Apalagi kalau di sekolah lingkungan kita
lingkungan anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang agak susah kita tolerankan, agak susah kita terapkan bagaimana ya, perilaku atau akhlak. Apalagi perilaku anak-anak SMP ini dia mengedepankan ini egois. Dia kan masih egois kan, masih perkembangan itu masih ini ngikuti pola pikir dia tidak memikirkan orang lain itu suka kah, tidak kah, ada pertama itu. Terus kami di sekolah merasa kewalahan juga, terutama untuk anak SMP yang masih berumur sekitar berapa, 14 ya, 14, 15, 16 itu bagaimana ya, kalau mau kita ucapkan macam tak terucap lah, gitu perilaku dan akhlak mereka. Tapi walaupun gitu, minimal mereka punya dasar, apalagi dasar kan sholat itu terutama akhlak dari orang tua terutama. Paling tidak kita mengarahkan di sekolah, kita mengarahkan aja Islam itu bagaimana, pengajian itu bagaimana, akhlak itu bagaimana. Terus kalau kami di sekolah memang merasa kewalahan, tapi paling tidak kami berusaha untuk mengarahkan yang lebih baik agar mereka tidak ke arah yang lebih yang parah lagi gitu kan. Jadi dapatkan kewalahan juga, merasa kewalahan terutama untuk anak SMP yang masih berumur kita berapa, 14 ya, 15, 16 itu bagaimana ya, kalau mau kita ucapkan macam tak terucap lah, gitu perilaku dan akhlak mereka. Tapi walaupun begitu, minimal mereka punya dasar, apalagi dasar kan sholat itu terutama, akhlak dari orang tua terutama ya. Paling tidak kita mengarahkan di sekolah, kita mengarahkan aja Islam itu bagaimana, pengajian itu bagaimana, akhlak itu bagaimana. Terus kalau kami di sekolah memang merasa kewalahan, tapi paling tidak kami berusaha untuk mengarahkan yang lebih baik agar mereka tidak ke arah yang lebih yang parah lagi gitu kan. Kalau dari segi kebijakan pendidikan Islam udah mantap, udah di satu sisi udah mengarah kepada sesuai dengan aturan-aturan Islam atau aturan-aturan syariah kan. Cuman penerapan ke sekolah atau penerapan di lingkungan kita itu belum bisa memadai gitu. Apalagi di sini kan yang ditekankan itu anak-anak yang masih yang masih pikirannya tuh masih belum mengarah ke mana, ke kedewasaan, pemikirannya tuh masih belum bisa mengarah ke kedewasaan. Tapi paling tidak dia udah tahu, oh ini baiknya, ini buruknya, tapi belum terlalu sempurna. Tapi setelah nanti tingkat SMA kelas 2, kelas 3 dia mulai berpikir, oh ini kata ibu aku dulu, biasa gitu. Macam kita sendiri kan, udah memahami betul, oh ini yang orang tua aku bilang dulu, oh ini guru aku bilang dulu, seperti ini gitu. Tapi dari satu sisi, dari Kemenak sendiri istilahnya sudah menekankan bahwa untuk pendidikan Islam di setiap sekolah itu udah ada satu kebijakan, yaitu one day one ayat. One day one ayat itu fungsinya untuk apa? Untuk mengarahkan anak menjadi hafiz paling tidak untuk dirinya sendiri.